Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PIP Angkatan 2021 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Olahraga Permainan Bulu Tangkis. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi di pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Nah, bulu tangkis ini mirip dengan tenis. Bertujuan juga memukul bola permainan atau melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Permainan bulu tangkis ini adalah salah satu permainan andalan Indonesia untuk meraih juara di berbagai kompetisi tingkat internasional yang sedang berkembang pesat sampai saat ini. Masuk ke sejarah bulu tangkis. Jadi olahraga ini dimainkan dengan kok dan raket. Kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Nenek moyang terdirinya diperkirakan ialah sebuah permainan Tionghoa, Xianji, yang melibatkan pengguna kok tetapi tanpa raket. Alih-alih objeknya dimanipulasi dengan kaki. Objek atau misi permainan ini adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Di Inggris sejak zaman pertengahan, permainan anak-anak yang disebut battledores atau shuttlecock sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya dari menyentuh tanah. Ini cukup populer untuk menjadi nuansa harian di jalan-jalan London pada tahun 1854 ketika majalah Punch mempublikasikan kartun untuk ini. Penduduk Inggris membawa permainan ini ke Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Siaman, sekarang menjadi Thailand, selagi mereka mengkolonisasi Asia. Ini kemudian segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Oleh sebab kota Pune dikenal sebelumnya sebagai Puna, permainan tersebut juga dikenali sebagai Puna pada masa itu. Para tentara ini membawa permainan itu kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Jadi olahraga ini mendapatkan namanya yang sekarang pada tahun 1860-an dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spratt, seorang penyalur mainan Inggris berjudul Badminton Battledore A New Game atau Battledore Bulu Tangkis, sebuah permainan baru. Ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung badminton atau Badminton House, Estate Duke of Beaufort di Gloucestershire, Inggris. Adapun sarana atau alat yang dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis, berikut penjelasannya. Untuk alat yang pertama ada raket. Jadi raket secara tradisional dibuat dari kayu, kemudian dibuat dari aluminium atau logam ringan lainnya yang menjadi bahan pilihan. Kini hampir semua raket bulu tangkis profesional berkomposisikan komposit serat karbon atau plastik bertulang grafit. Serat karbon memiliki kekuatan hebat terhadap pertandingan berat, kaku, dan memberi perpindahan energi kinetik yang hebat. Namun sejumlah model rendahan masih menggunakan baja atau aluminium untuk sebagian dan keseluruhan raket. Untuk yang kedua ada kuk. Jadi kuk adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis, terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Dalam latihan atau pertandingan tidak resmi digunakan juga kuk dari plastik. Selanjutnya ada net bulu tangkis. Pada umumnya tinggi net untuk olahraga bulu tangkis itu sekitar 1,5 meter, berlaku untuk semua atlet putra maupun putri. Jadi pada umumnya tinggi net bulu tangkis untuk olahraga bulu tangkis bagian tengah berukuran sekitar 125 sampai 155 cm. Yang keempat ada sepatu. Jadi sepatu ini sangatlah penting digunakan dalam
percepatan sepanjang lapangan. Jadi para pemain membutuhkan pegangan dengan lantai yang maksimal pada setiap saat. Sepatu bulu tangkis membutuhkan sol karet untuk cengkraman yang baik, dinding sisi yang bertulang agar tahan lama selama tarik-menarik, dan teknologi penyebaran goncangan untuk melompat. Bulu tangkis mengakibatkan agak banyak stres atau ketegangan pada lutut dan pergelangan kaki. Yang terakhir adalah lapangan bulu tangkis. Jadi pada umumnya ukuran untuk panjang lapangan olahraga bulu tangkis itu sekitar 13,40 meter. Panjang lapangan ini berlaku untuk sub dan dari olahraga bulu tangkis seperti pein tunggal putra-putri maupun ganda putra-putri. Pada umumnya lebar lapangan untuk olahraga bulu tangkis ini sekitar 5,18 meter untuk para pemain putra dan 6,10 meter untuk para pemain putri. Jadi ini berlaku di semua sub dari olahraga ini. Selanjutnya kita masuk di teknik dasar permainan bulu tangkis. Teknik memegang raket dalam bulu tangkis dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu American grip. Cara melakukannya, tangan memegang raket di bagian ujung tangkai atau handle seperti memegang pukul kasur. Yang kedua, ibu jari dan jari telunjuk menempel pada tangkai. Jadi keuntungan dari pegangan American grip ini yaitu untuk memudahkan memukul bola-bola atas. Yang kedua ada forehand grip. Cara melakukan pegangan forehand grip, yang pertama raket dipegang dalam posisi miring. Yang kedua, ibu jari dan jari telunjuk menempel pada tangkai raket yang sempit. Yang ketiga, pada waktu memegang raket tidak boleh diubah-ubah. Untuk keuntungan dari pegangan forehand grip ini, pegangan ini lebih mudah untuk melakukan pukulan bola di sebelah kanan dari tubuh sehingga bola akan mudah dipukul dengan pukulan forehand. Yang ketiga ada backhand grip. Cara melakukan pegangan backhand grip ini, yang pertama, raket dipegang dalam posisi miring. Pada waktu memegang raket, ibu jari berada di bagian belakang tangkai raket, sedangkan jari-jari tangan diletakkan di bagian depan. Untuk keuntungan pegangan backhand grip ini, jika memukul shuttlecock dengan pegangan ini, dapat menghasilkan arah bola yang sulit diduga. Yang terakhir ada combination grip. Untuk pegangan combination grip ini, cara melakukannya yaitu yang pertama, raket yang dipegang dalam posisi miring. Yang kedua, jari telunjuk diletakkan di bagian depan menghadap ke ujung raket, ibu jari memangkul di tangkai raket di sisi belakang, dan jari-jari yang lain ditekuk di bawah tangkai raket. Untuk keuntungan pegangan combination grip ini, yaitu mudah mengubah tangkai raket menyesuaikan arah datangnya bola. Selanjutnya ada jenis-jenis pukulan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, servis. Pukulan servis yaitu pukulan sajian bola pertama yang dilakukan pada awal permainan. Adapun jenis-jenis pukulan servis yaitu servis pendek atau short service, di mana ini dapat dilakukan secara forehand ataupun backhand. Pukulan servis pendek diusahakan bola serendah mungkin dengan ketinggian net sehingga lawan akan mengalami kesulitan dalam mengembalikan bola. Yang kedua ada servis tinggi atau disebut lob service. Servis ini biasa dilakukan dengan pukulan yang keras dan bola diusahakan berjalan melambung tinggi, kemudian bola sampai di garis bagian belakang. Servis tinggi juga dapat dilakukan secara forehand dan backhand. Selanjutnya pukulan lob. Pukulan lob dapat dilakukan dari atas kepala ataupun dari bawah. Menurut caranya, pukulan lob dapat dilakukan dengan forehand dan backhand. Kemudian ada pukulan drive. Pukulan drive yaitu jalannya bola mendatar cepat sehingga lawan akan kesulitan mengembalikan bola. Pukulan drive biasanya diarahkan ke arah samping kanan atau samping kiri lawan, dan pukulan ini lebih banyak digunakan pada permainan ganda. Pukulan drive juga dapat dilakukan dengan forehand ataupun backhand. Yang keempat ada pukulan smash, di mana pukulan smash yaitu pukulan yang keras dan bola jatuh di daerah lapangan lawan. Cara melakukan pukulan smash, yang pertama, sikap awal berdiri kangkang selebar bahu tangan kanan, memegang raket yang diletakkan di atas kepala bagian belakang. Yang kedua,
Bola yang melambung dari lawan dipukul secepatnya dengan mengayunkan raket dari atas ke depan bagian bawah. Untuk poin kelima ada pukulan drop shot. Pukulan drop shot ini yaitu usaha memukul bola yang diarahkan ke area lapangan lawan dekat dengan net. Jadi pukulan drop shot ini dapat dilakukan dari atas kepala ataupun dari bawah. Untuk cara melakukannya, yang pertama sikap awal berdiri kangkang selebar bahu, tangan kanan memegang raket yang diletakkan di atas kepala. Yang kedua, bola dari lawan dalam ketinggian puncak dipukul dengan raket, usahakan bola masuk ke lapangan lawan dekat dengan net. Dan terakhir ada peraturan permainan bulu tangkis. Jadi di peraturan permainan bulu tangkis ini ada 2 poin. Untuk poin pertama, ada 5 partai yang biasa dimainkan dalam bulu tangkis, yaitu untuk partai pertama tunggal putra, partai kedua tunggal putri, selanjutnya ada ganda putra dan ganda putri, terakhir ada ganda campuran. Untuk poin kedua ada scoring system. Jadi scoring system ini sistem perhitungan poin. Sejak Mei 2006 pada kejuaraan resmi seluruh partai menggunakan sistem perhitungan 3x21 rally point. Pemenang adalah pemain atau pasangan yang telah memenangkan 2 set dengan 1 set game terdiri dari 21 poin. Berbeda dengan sistem klasik atau disebut 15 poin, hanya sisi yang melakukan servis saja yang dapat memperoleh poin jika berhasil memenangkan sebuah rally. Jika pada set permainan kedua belah pemain mendapat poin masing-masing 20 poin, maka pemain yang lebih dulu mendapat 2 poin berikutnya yang akan memenangkan set. Ini sering juga disebut dengan just atau dance. Jika deus terus-menerus terjadi hingga masing-masing mendapat poin 29, maka pemain yang mendapatkan poin 30 lebih dulu yang akan memenangkan set tersebut, sehingga skornya adalah 30-29. Maksimal skor adalah 30. Pemain yang memulai servis akan terus melakukan servis jika memenangkan rally. Jika rally dimenangkan oleh pemain yang menerima servis, maka selanjutnya yang memulai servis akan berpindah. Dengan kata lain, servis dimulai oleh pemain yang memenangkan rally, baik untuk tunggal maupun ganda. Jika pemain yang memulai servis memenangkan rally, maka pemain yang sama akan melakukan servis lagi dari arah servis yang berbeda atau bergantian kiri dan kanan lapangan. Jika skor genap, maka servis dilakukan dari sebelah kanan lapangan. Jika skor ganjil, maka servis dilakukan dari sebelah kiri lapangan. Hal ini berarti jika servis berpindah, maka servis dapat dimulai dari sebelah kiri lapangan, baik untuk tunggal maupun ganda. Untuk kesimpulan yang telah kami jelaskan, yaitu olahraga bulu tangkis memiliki cara dan teknik untuk dapat memainkannya dengan baik. Untuk permainan bola tangkis harus bisa menguasai area permainan dan teknik dasar seperti memukul kok dengan baik agar dapat memenangkan pertandingan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.